Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP IT Al-Azhar. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merapikan format dokumen di dalam Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi yang sering kalian pakai sekarang, bahkan nanti sampai kuliah dan kerja. Jadi ini penting untuk dipahami bagaimana sih membuat dokumen di Microsoft Word menjadi rapih dan layak untuk dibaca. Oke, pada video kali ini kita akan membahas dari nomor 1, yaitu menyeting ukuran kertas, margin, dan spasi. Lalu nanti kita juga akan belajar membuat cover untuk Microsoft Word dokumennya. Lalu kita juga akan membahas tentang bullets and numbering, bagaimana menentukan bullets and numbering yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Yang keempat, kita juga akan memilih font, jenis font, ukuran font, ini juga penting untuk dipilih. Dan terakhir kita akan juga merapikan paragraf. Baik, langsung kita mulai. Untuk contoh yang saya ambil di sini adalah spesimen dokumen Microsoft Word dari tugas salah satu siswa di SMP IT Al-Azhar. Nah, kita bisa lihat di sini dokumennya sudah lumayan rapi, tapi belum sepenuhnya. Maka dari itu akan coba kita rapikan. Oke, pertama kita akan menyeting ukuran kertas, margin, dan spasi. Biasanya ukuran kertas yang lazim digunakan adalah A4 atau quarto. Jadi ada ukuran A4, ada ukuran quarto. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Kita masuk ke page layout di atas ini. Kita klik. Oh iya, saya menggunakan Microsoft Office 2013. Jadi kalau teman-teman punya versi lain, harusnya sih tidak jauh berbeda. Di sini ada kolom page layout. Kita lihat di sini ada size atau ukuran. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ukurannya sudah A4. Ini ya biasanya ukuran dokumen yang paling lazim digunakan. Nah, misalnya teman-teman disuruh bikin ukuran quarto. Nah, di sini nggak ada kalau kalian cari quarto. Quarto di sini adalah ukuran letter. Nah, di sini opsinya ya. Jadi kalau nyari quarto nggak bakal ada di sini, yang ada adalah ukuran letter. Sama, ini sama aja, cuma beda istilah aja. Ya. Untuk sementara kita pakai A4. Oke, sudah. Nah, lalu yang kedua, kita juga akan membahas terkait margin. Margin adalah batas pinggir, iya. Baik pinggir kiri, atas, kanan, dan bawah. Ya, ini adalah margin. Nah, margin ini biasanya juga akan ditentukan. Jadi tergantung dari ketentuan dokumen yang mau kalian buat. Misalkan disuruh margin normal. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di sini ada lagi-lagi di page layout ya, belum berubah. Ada margins. Kita klik. Nah, biasanya defaultnya memang ukuran normal, nggak perlu diganti. Ya, kecuali ada ketentuan lain yang mengharuskan teman-teman berbeda marginnya. Ini bisa di custom. Kalau mau di custom, nah ini ukurannya dalam inci ya, bukan sentimeter tapi inci. 1 inci itu sekitar 2,54 cm. Jadi teman-teman tinggal ubah aja nanti. Nah, ini untuk top, left, kiri, bottom, bawah, right, kanan. Ini bisa dirubah. Oke. Lalu selanjutnya spasi. Nah, spasi ini biasanya juga nanti ditentukan. Jadi normalnya memang sudah default, tapi kalau teman-teman misalkan dikasih tugas oleh guru, ada ketentuan spasinya harus sekian-sekian. Nah, ini teman-teman bisa ubah dengan cara ini diblok dulu semua. Diblok atau pakai kontrol, tekan kontrol terus tekan huruf A. Jadi semuanya kena blok. Nah, di sini masih di kolom page layout, teman-teman akan ketemu paragraf ini. Ya, ini klik di sini. Nah, spasi ini ada di sini nih, line spacing. Nah, bisa single, 1,5, double, dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh gurunya atau oleh yang memberikan tugas ketentuan. Nah, di sini misalkan kita pasang 1,5, maka dia akan berubah. Nah, ternyata ini adalah spasi 1,5. Misalkan kita mau spasinya dikecilin lagi, jadi single 1. Kita lihat seperti apa. Jadi dia makin rapet.
ya. Biasanya normalnya supaya nyaman dibaca kita pakai spasi 1,5 aja. Oke. Sip. Nah, itu untuk bagian spasi. Untuk nomor 1 saya rasa sudah cukup jelas. Nah, yang kedua kita akan coba membuat cover. Cover ini biasanya nggak wajib, tapi memperindah penugasan yang teman-teman nanti kerjakan. Ya, jadi nggak wajib, tapi bisa sebagai nilai tambah estetika. Oke. Nah, untuk membuat cover, pertama kita harus pastikan halaman pertama kosong. Bagaimana cara nyetingnya? Kita ke page layout lagi, lalu di sini ada pilihan breaks. Ya, kita klik page. Atau kita klik next page, karena cover biasanya beda section, ya. Next page aja. Oke. Nah, ini berarti halaman pertamanya sudah kosong. Ya. Sudah kosong. Nah, di sini lalu kita akan coba masukkan cover. Ini ada tab insert. Kita klik. Nah, ini ada cover page. Cover page kita klik. Nah, ini ada pilihan cover. Nah, ini biasanya pilihan-pilihan yang memang disediakan oleh Microsoft Word. Ya, teman-teman bisa milih mau cover yang seperti apa. Ya. Nah, kalau memang mau lebih banyak pilihan ini bisa dicari, tapi saya kebetulan nggak bisa nih nyarinya. Ya, coba untuk sementara kita ambil yang dari Microsoft aja ya. Nah, kita ambil yang ini. Ini langsung nih covernya. Nah, di sini date, misalkan date-nya kita isi 8 ya. Dokumen title, paper, itu balik ya, civic paper misalkan. Civic paper, penugasan terkait LGBT, study case on, studi case itu balik ya, case study on Unilever. Nah, oke, udah jadi. Nah, di sini baru tulis nama kita ya, autornya. Kita tulis misal Saskia Adia Meka. Salah ya? Saskia Adia Meka. Oh, Aulia, bukan Adia. Adia artis. Nah, company name-nya misalkan kalian bisa tulis kelas kalian. Grade 8. Nah, jadi deh cover kita ya seperti ini. Nah, ini akan lebih enak dilihat dibanding pas ngumpulin tugas, cuma langsung kelihatan kayak gini nih. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya bentuk nilai tambah. Ya. Oke, cover kita sudah rapi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bullets and numbering. Oke. Pertama berarti ini dihapus nih karena sudah ada di cover. Oke. Oh, ini judul tugasnya ya, sorry. Kita pakai ini aja deh judulnya. Karistik daerah tempat tinggal. Kerangka NKRI. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Kita kecilin aja ya, kurang estetik. Sentence case, sorry, capitalize each word. Tempat tinggal, nah dalamnya kecil. NKRI, sip. Oke, ini sudah. Oke, berarti ini nggak apa-apa, ini sebagai judul utama ya, judul utama papernya ini tetap ada. Nah, ini biasanya judul itu kita taruh di tengah. Bagaimana cara naruhnya? Nah, ini di sini di tab home itu ada pilihan paragraf, mau dia rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata adil, justify ya. Jadi kiri kanan dia adil. Untuk judul biasanya kita taruh rata tengah. Oke. Nah, yang kedua, biasanya judul itu memang ukurannya lebih besar. Nah,
karena normalnya memang font itu 12, maka untuk judul kita kasih fontnya nomor 14 ya. Ini 14, lalu sekalian bisa kita bold atau kita tebalkan supaya terlihat lebih tebal lagi. Oke, nah ini kita bold. Nah, sedangkan yang lain itu harusnya memang ukurannya 14 ya, 12 ya. Jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar juga tidak enak dipandang mata. Yang penting cukup untuk dibaca. Ini kayaknya kita ngebahas yang 4 nih ya. Sorry, nomor 4 dulu ya, jadi memilih font ya. Oke, ini kita tarik. Ini kita taruh 12. Sudah. Lalu kita juga pilih mau font apa. Biasanya untuk penugasan itu kalau nggak Arial adalah Times New Roman ya. Jadi normalnya memang font-font yang formal itu kalau nggak Arial Times New Roman ya. Oke, untuk ini kita pilih Times New Roman aja deh. Oke, sip. Ini sudah. Oke, berarti memilih font dan ukurannya sudah ya. Sudah kita pilih. Nah, balik lagi ke bullets and numbering. Jadi memang ada aturan di mana bullets and numbering itu harus berurutan. Maksudnya berurutan gimana? Jadi misalkan ini karakter tempat tinggal kalau nggak salah ini bab 6 ya. Nah, biasanya urutan paling awal dalam bullets and numbering itu adalah bab atau chapter. Nah, di sini kita bold, kita caps lock, kita tulis bab 6. Oke. Bab 6 ini dengan angka Romawi ya, bab 6. Nah, ketika mau mulai misalkan ini subbab yang pertama. Nah, karena ini nomor, maka subbab pertama harus berupa huruf. Yaitu huruf pertama adalah A. Oke. Kita ketik A titik spasi. Nah, ketika kita spasi dia akan otomatis langsung muncul seperti ini. Atau teman-teman juga bisa mengaturnya manual. Kita hapus coba. Nah, ini dia ada di sini nih, di tab home. Di sini nih, di sekitar sini ya. Di tengah-tengah ini kita lihat jadi yang pertama yang kita taruh adalah huruf A besar. Makna persatuan dan kesatuan ya. Ini kita bold supaya lebih tebal. Nah, ini untuk paragrafnya. Kalau sudah belajar bahasa Indonesia, berarti kan tahu paragraf pertama adalah menjorok ke dalam. Nah, sebelum kita jorokin, kita rapiin dulu ya. Ini jangan spasi, dia pakainya tab ya. Tab itu ada di sebelah kiri di atas caps lock keyboard kalian. Itu ada tombol tab. Sebelum kita tab, kita rapiin dulu. Paragraf itu biasanya formatnya justify ya. Kalau judul kan tadi di tengah yang ini kan. Nah, kalau paragraf itu biasanya dia yang ini nih, justify ini, biar rapi. Kalau kita klik, apa yang terjadi? Dia jadi rata. Beda sama sebelumnya ini, saya balikin, dia kan masih geradagan tuh. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kan nggak rapi, dilihatnya nggak enak ya. Supaya rapi, kita justify. Kita klik. Nah, sudah. Nah, paragraf itu harus menjorok ke dalam. Kita pilih ini, kita tab. Dorong, tab lagi, dorong lagi, tab lagi, dorong lagi, tab lagi, dorong lagi. Ya. Nah, ini paragraf yang benar. Awal mula paragraf menjorok ke dalam dan bawahnya itu ngikutin yang atas ini. Ya. Ini juga sama, kita rapiin. Kita hapus dulu, kita enter. Nah, dia langsung ngikut. Oke. Terus gimana misalkan kita mau, ini kan subbab pertama, terus mau ada subbab lagi gimana? Nah, gampang. Jadi kita ngikutin aturan. Ini huruf, ini angka, ini huruf. Selanjutnya adalah angka lagi. Ya. Bagaimana cara ininya? Nah, kalau tadi huruf titik, sekarang angka titik. Angka titik adalah ini. Ya. Sebentar, ini terlalu menjorok ke dalam. Kita tulis angka titik. Seperti ini.
Terus gimana kalau mau ada subbab lagi? Tetap kita ikutin aturan yang tadi. Misalkan ini makna persamaan dengan kesatuan. Subbab 2. Ini kan subbab 1 ya. Ini bab 6, subbab 1, subbab 2. Terus gimana kalau mau ada subbab? Kalau ada di bawahnya lagi, kita enter, kita pilih. Nah, tadi angka, huruf, angka berarti huruf, betul ya, huruf, tapi dia huruf kecil, nggak boleh huruf besar. Kenapa? Karena huruf besar sudah ada di sini ya, huruf kecil titik. Nah, ini namanya subbab. Nah, terus gimana kalau mau ada lagi, enter lagi, kita ikutin aturan yang tadi ya, huruf angka huruf angka huruf berarti angka. Kan satu titik udah ada di atas. Nah, kita pakai bukan satu titik tapi satu kurung ada di sini, seperti ini ya. Ini berarti bab ya. Jadi gimana kalau mau ada lagi jorokan ke dalamnya? Berarti ini yang terakhir adalah huruf kecil tapi dalam bentuk kurung seperti ini. Nah, kalau di bawahnya ada lagi, dia pakai nggak pakai numbering, pakai bullet saja. Bab. Ya. Kalau bawahnya ada lagi, tinggal pakai ini nih. Seperti ini ya. Oke, baik, itu tadi terkait bullet and numbering, merapikan, memilih font, merapikan paragraf udah tadi ya, jadi di justify. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar, atau mau request, tolong bikinin video tutorial untuk kayak gini, nanti akan coba kita bikinkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.